Waspada, info BMKG berikut peringatan dini untuk besok Rabu 22 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperbarui informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang berlaku untuk besok hari Rabu, 22 Juli 2026. Berdasarkan analisis data terkini, Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan kembali masuk ke status siaga pada 22 Juli setelah sempat dinyatakan nihil pada hari pertama. Selain potensi curah hujan yang fluktuatif, BMKG juga memberikan perhatian khusus pada ancaman angin kencang yang cakupan wilayahnya meluas secara signifikan hingga ke 10 provinsi pada Rabu. Untuk perakiraan pada Rabu 22/7/2026, resiko cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga sangat lebat diproyeksikan kembali meningkat di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan potensi hujan sedang hingga lebat, cakupan wilayah berkurang menjadi 12 daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara itu, ancaman angin kencang meluas ke 10 wilayah meliputi Aceh, Banten, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Sulawesi Selatan. BMKG mengimbau masyarakat untuk memperhatikan potensi dampak dari setiap level bencana hidrometeorologi yang dirilis. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Bengkulu pada Selasa siang 21 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal dari BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 4,2 terjadi pada pukul 13.49 WIB. Lokasi gempa berada di koordinat 2,11 lintang selatan dan 100,61 bujur timur. Pusat gempa terdeteksi sekitar 76 km barat laut Muko-Muko Bengkulu dengan kedalaman 9 km. Gempa ini termasuk kategori gempa dangkal karena terjadi pada kedalaman kurang dari 70 km. Gempa dangkal umumnya lebih berpotensi menghasilkan getaran yang terasa di permukaan dibandingkan gempa yang lebih dalam. Karena epicenter berada di wilayah laut dan berjarak cukup jauh dari daratan, hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Belum ada pula informasi mengenai dampak signifikan yang ditimbulkan. Meski demikian, masyarakat di wilayah Bengkulu, khususnya di sekitar Muko-Muko dan kawasan pesisir, diimbau untuk tetap tenang namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. BMKG menegaskan bahwa informasi ini merupakan hasil analisis awal yang mengutamakan kecepatan. Parameter gempa masih dapat berubah seiring pembaharuan data dari Sistem Pemantauan Nasional. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi dari BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka.
Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi kembali terjadi di wilayah Gorontalo pada Selasa 21 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal dari BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 3,4 terjadi pada pukul 09.03 WIB. Lokasi gempa berada di koordinat 0,22 lintang selatan dan 123,42 bujur timur. Pusat gempa terdeteksi sekitar 89 km tenggara Bone Bolango, Gorontalo dengan kedalaman 124 km. Gempa ini tergolong sebagai gempa dalam karena terjadi pada kedalaman lebih dari 100 km. Gempa dalam umumnya berkaitan dengan aktivitas subduksi lempeng tektonik dan cenderung menimbulkan dampak yang lebih kecil di permukaan dibandingkan gempa dangkal, meskipun getarannya dapat dirasakan di wilayah yang cukup luas. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Dengan magnitudo yang relatif kecil dan kedalaman yang cukup besar, potensi dampak signifikan diperkirakan rendah. Meski demikian, masyarakat di wilayah Gorontalo, khususnya di sekitar Bone Bolango dan daerah sekitarnya, diimbau untuk tetap tenang namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. BMKG menegaskan bahwa informasi ini merupakan hasil analisis awal yang mengutamakan kecepatan. Parameter gempa masih dapat berubah seiring pembaharuan data dari sistem pemantauan nasional. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pihak berwenang, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.